ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan katamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini, mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Kami bawa kepadamu Tuhan, bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan. Kita bawa kepada Tuhan yang terbaik. Yesusku, terimalah. Yesusku, terimalah korban syukurku ini, yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik. Kita bawa yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan. Mari, Yesusku, terimalah. Setiap korban kami Tuhan, syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Takkan pernah ku bawa, kita angkat tangan kita kepada Tuhan, selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini, yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku, sebagai penyembahanku.
Yesusku, terimalah korban syukurku. Yesusku, terimalah korban syukurku. Ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Yesusku, terimalah korban syukurku. Ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Ya Tuhan, terimalah setiap persembahan kami Tuhan. Dari setiap hati, dari setiap kehidupan yang datang saat ini Tuhan. Lewat Engkau menyucikan kami, sehingga kami dapat mempersembahkan yang hidup, kudus, berkenan kepada Allah. Sebab itu Tuhan, tolong kami, bersihkan hati kami, bersihkan hidup kami Tuhan dengan darah-Mu. Bagaikan Engkau menyucikan setiap ranting-ranting yang kotor sehingga terus menghasilkan buah. Karena kami sadar kami hanya dicangkokkan kepada pribadi. Kami hanya mendapat kemurahan untuk bisa ada di dalam rumah Allah, di tempat ini. Bahkan untuk bisa memanjatkan puji-pujian kami. Bahkan terlebih kami bisa duduk sebentar mendengar firman Allah. Itu adalah kasih karunia-Mu kepada kami Tuhan. Sebab itu kami tidak akan dapat hidup di luar Engkau. Tidak ada satu hal yang bisa kami lakukan jika Tuhan tidak berkemurahan kepada kami. Setiap keberhasilan, setiap pencapaian adalah karena tangan Tuhan saja yang terus bekerja dalam hidup kami. Seperti kata Raja Daud, semua berkat kelimpahan ini adalah dari tangan-Mu Tuhan. Sebab itu kami persembahkan hidup kami kepadamu. Kami mengulurkan tangan untuk dituntun oleh Engkau Tuhan. Lewat Roh Kudus-Mu yang menolong, menuntun kami, mengikat hidup kami. Sehingga kami tidak berjalan sendiri lagi Tuhan. Tapi kami berjalan di dalam pimpinan-Mu saja. Sebab itu kuduskan hati kami semua yang datang beribadah saat ini. Dan semua kami yang melayani-Mu ya Tuhan. Agar kami boleh mempersembahkan yang harum di hadapan Tuhan. Selalu tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Segala bentuk pekerjaan iblis, setan, dunia daging, roh jahat, kuasa kegelapan, dan pekerjaan maut. Kami panggil nama Tuhan berkuasa mematahkan, menghancurkan, mengusirkannya dari tengah-tengah kami. Yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Tuhan Yesus berkuasa menghancurkan dan menghalaukan semuanya. Darah-Mu Tuhan selalu tutup bungkus kami. Semua kami yang datang beribadah. Semua kami yang datang melayani Tuhan. Dan seluruh umat sidang jemaat-Mu dalam perjalanan. Tuhan juga menyalut menutup bungkus mereka. Menarik dengan kasih-Mu. Memulaikan ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita duduk kembali semuanya. Puji Tuhan. Selamat sore. Shalom. Kembali saya menyapa kita yang sudah hadir di tempat ini. Kiranya damai sejahtera kasih Tuhan terus memenuhi hati kita. Sebagaimana pujian tadi, biar kita boleh membawa hidup kita sebagai persembahan, sebagai korban yang harum kepada Tuhan, yang boleh menyenangkan hati Tuhan, yang boleh berkenan di hadapan Tuhan. Menjadi berkenan kepada Tuhan itu bukan dengan membawa harta perak emas, tapi dengan membawa hidup yang terus mau untuk diubahkan, ya, yang mau disucikan. Seperti yang Tuhan lakukan kepada Petrus, Tuhan lakukan kepada Musa. Tuhan mengubahkan hidup mereka, supaya mereka berkenan dalam pekerjaan Tuhan yang ada. Sebab itu kita mau datang kepada Tuhan membawa pujian kita. Kita mau datang kepada Tuhan membawa segala hormat kemuliaan hanya bagi Dia saja. Bukan untuk siapapun yang ada di tempat ini. Tapi hanya untuk Tuhan kita bawa segala pujian kita.
hanya kekuatan hadirat-Mu sanggup menjaga hatiku, mendekat padamu. Mau sentuh hati, biar ku lihat kemuliaan yang Kau sediakan bagiku. Bagimu pujian, hormat, Kaulah, amin, di dalam hidupku. Janji-Mu buktikan, tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhanku. Ku datang padamu, membawa pujianku, hanya kekuatan hadirat-Mu sanggup menjaga hatiku. Kita mendekat kepada-Mu, mendekat padamu. Ku mau sentuh hati, biar ku lihat kemuliaan yang Kau sediakan bagiku. Bagimu pujian, bagimu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janji-Mu bersinar, buktikan Kau besar, tiada yang seperti Tuhan, seperti-Mu Yesus Tuhanku. Hanya bagi Tuhan segala pujian, bagimu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janji-Mu bersinar, buktikan Kau besar, tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhanku. Hanya bagi Dia pujian, bagimu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janji-Mu bersinar, buktikan Kau besar, tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhanku. Janji-Mu bersinar, buktikan, tiada yang seperti-Mu. Amin. Tidak ada yang seperti Yesus Tuhan kita. Amin. Sebab bagi Dia yang sudah berjanji, Dia tidak akan pernah gagal untuk menepati janjinya. Janjinya pasti bersinar. Pada akhirnya sepanjang malam ada tangisan, tapi menjelang pagi akan terdengar sorak-sorai. Demikianlah kita yang menantikan janji Tuhan. Memang ada kalanya kita harus menanti dengan
penuh air mata. Kapan Tuhan Engkau mewujudkan semua yang sudah Kau firmankan? Tapi ketika kita sabar, kita setia, kita akan melihat janji itu bagaikan pagi mentari yang bersinar, menerangi, memberikan harapan, memberikan sukacita, kasih, damai, sejahtera, dan akhirnya membuat kita bersorak-sorai. Ada Tuhan yang selalu siap untuk membela kita di dalam segala keadaan. Dalam perjalanan mengikut Tuhan itu memang ada tantangan, ada musuh, ada lawan yang seringkali mau menghalangi kita. Tapi Tuhan itu setia. Dia akan menjaga langkah-langkah kita. Dan sehingga tidak ada musuh yang bisa menghalangi. Dan setiap kali kita menghadapi musuh, ada Tuhan hadir di sana untuk siap untuk membela kita. Meskipun ada 1000 tangan manusia untuk mencoba menjatuhkan kita, tapi selalu ada tangan Tuhan yang lebih kuat untuk menolong kita semuanya. Percayalah, Tuhan ada bersama dengan kita. Mari kita bangkit berdiri semuanya. Di dalam segala hal, janjinya tak berubah. Amin. Apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita sekali lagi. Dalam segala hal, di dalam segala hal, ada janji yang tidak pernah berubah. Janjinya tak berubah. Apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya. Ada meskipun 1000 tangan, meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela, tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah Tuhan yang bela. Di dalam segala hal janji Tuhan tidak berubah. Di dalam segala janjinya tak berubah. Apa yang sudah difirmankan akan terjadi kalau kita percaya. Terjadi saat kita percaya. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela, tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, percayalah Tuhan yang bela. Meskipun 1000 tangan, meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela, tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Kita percaya, percayalah Tuhan yang bela. Kita yakin Tuhan akan membawa kita naik. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela. Kita angkat tangan bagi yang percaya. Angkat tangannya kepada Tuhan. Tuhan sanggup mengangkat kita seperti Musa naik ke gunung. Percayalah Tuhan yang bela. Meskipun
1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Sekali lagi, percayalah Tuhan yang bela. Meskipun 1000 tangan menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah Tuhan yang bela. Kita datang kepada Tuhan untuk menerima firman Allah. Meskipun ada begitu banyak tangan yang mau menjatuhkan kami Tuhan, tapi sekali lagi kekuatan Tuhan itu tampil untuk membela. Dan tidak pernah gagal apa yang Tuhan kerjakan. Sebab itu Tuhan, kami meyakini firman-Mu sore malam hari ini tidak gagal dan tidak akan pernah gagal untuk mengubahkan kami manusia. Tahap demi tahap Engkau akan menyucikan kami, memberi kami pengertian yang baru, sehingga kami memahami apa rencana Tuhan bagi kami semuanya. Sebab itu Tuhan, berkenanlah, berkemurahanlah kepada kami semuanya, untuk Engkau kiranya dapat berbicara, menyatakan isi hati-Mu kepada kami semuanya Tuhan, yang tentu Engkau kenal dan Engkau tahu keadaannya. Engkau tahu kelemahan kami. Engkau tahu apa yang sedang kami hadapi. Keterpurukan seperti apa yang sedang menimpa kami. Dan masalah sejauh mana yang sedang kami hadapi. Tentu Engkau sangat mengenalnya. Sebab itu biar firman Allah bekerja untuk menolong kami dengan menyucikan kami. Dengan bagaikan pedang bermata dua yang tajam. Untuk mengkoreksi setiap keadaan itu. Terima kasih Tuhan, pakai hamba-Mu yang kecil dengan segala kekurangan dan keterbatasan ini untuk berbicara dan berkata-kata, ya semua jadi seperti yang Tuhan mau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Mari kita duduk kembali semuanya. Puji nama Tuhan. Shalom, selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Kembali kita berjumpa dalam rumah Tuhan dalam ibadah doa penyembahan saat ini. Ya, kita mempersiapkan hidup kita, hati kita untuk menerima kebesaran firman. Penyingkapan Tuhan kepada kita lagi, apa yang baru. Kita perlu mempersiapkan hidup kita untuk menerima kekayaan itu. Bukan kekayaan duniawi, tapi kekayaan surgawi yang begitu melimpah. Saya merasakan, saya pribadi menikmati kekayaan itu. Di dalam waktu-waktu akhir ini, bagaimana begitu besarnya kekayaan firman. Seperti tidak ada habis-habisnya, pengertian demi pengertian yang selalu baru Tuhan berikan di dalam hidup kita. Sebab itu mari kita berikan hati dan hidup kita untuk firman-Nya. Kita segera mendengar firman. Mungkin kita jarang mendengar tentang keadaan yang akan kita dengarkan saat ini dari firman Allah, dari pembacaan kita. Kita akan mendengar tentang Nabi Yeremia yang dibuang ke dalam sebuah perigi. Ya, kita akan mendengar tentang kisah dari Nabi Yeremia yang dibuang ke dalam sebuah tempat perigi, atau bahasa sehari-harinya kita kenal dengan namanya sumur, ya, atau lubang kecil yang dipakai, digali sebagai tempat air di masa lalu, ya, untuk menyimpan air, menampung air. Biasanya tidak dilapisi dengan batu atau dengan coran semen, tetapi dibiarkan dalam keadaan tanah, ya, masih bertanah. Dan kita akan melihat bagaimana kisah Yeremia, dan sampai nanti kita akan melihat tentang pribadi Ebed Melek.
yang juga berperan di dalam kisah ini ya. Mari kita melihat di dalam Yeremia 38 dulu ayat 2 sampai 5. Kita akan melihat kenapa atau alasan atau dasar seorang Yeremia dibuang ke dalam perigi. Oleh siapa? Yaitu oleh orang Israel itu sendiri, oleh bangsa Israel, oleh orang Yahudi yang tidak suka mendengar firman. Ya, ketika mereka dalam pengepungan, ya, jadi kejadian ini terjadi ketika Israel dalam pengepungan khususnya Yehuda ya. Ketika mereka hidup dalam pengepungan oleh musuh, mereka mengharapkan firman yang kiranya memberikan kekuatan, pengharapan. Tapi Yeremia tampil dengan firman yang keras, yang ternyata tidak sesuai dengan yang mereka harapkan, tidak sesuai dengan mereka inginkan. Ya, kita melihat itu, kita melihat dulu Yeremia 38 judulnya, Yeremia dimasukkan ke dalam perigi, ia tertolong oleh Ebed Melek. Dalam ayat yang kedua, ini dasarnya. Beginilah firman Tuhan dari Yeremia untuk Yehuda, siapa yang tinggal di kota ini akan mati karena pedang. Ini bukan firman yang diharapkan ya, ketika kita dalam pengepungan, ketika kita sedang diserang oleh musuh. Tentu ini bukan hal yang ingin kita dengar. Kita mau dengar pengharapan, kita mau dengar kekuatan, kita mau dengar sebuah kabar keselamatan untuk melepaskan kita dari keadaan itu. Tapi Yeremia berbicara dengan sesuatu yang berbeda. Dikatakan siapa yang tinggal di kota ini akan mati karena pedang, karena kelaparan, dan karena penyakit sampar. Tetapi siapa yang keluar dari sini mendapatkan orang Kasdim, ia akan tetap hidup, nyawanya akan menjadi jarahan baginya, dan ia tetap hidup. Ayat 3. Beginilah firman Tuhan, kota ini akan pasti diserahkan ke dalam tangan tentara Raja Babel yang akan merebutnya. Dikatakan pasti. Yerusalem itu akan jatuh ke dalam tangan Raja Babel. Dia akan merebutnya. Ya. Ayat yang keempat, maka berkatalah para pemuka itu kepada Raja Zedekia pada waktu itu. Raja Zedekia yang memerintah dan memimpin pada waktu itu. Baiklah orang ini dihukum mati. Sebab sebenarnya dengan mengatakan hal-hal seperti itu, maka ia melemahkan semangat prajurit-prajurit yang masih tinggal di kota ini dan semangat segenap rakyat. Sungguh orang ini tidak mengusahakan kesejahteraan untuk bangsa ini, melainkan kemalangan. Padahal ini nubuatan firman yang akan terjadi kepada Israel, kepada Yehuda pada waktu itu. Ini orang kadang tidak suka dengar kebenaran ya. Ketika kita ini kadang dalam masalah, kita itu gak suka dengar kabar kebenaran yang seperti ini. Maka dikatakan dia melemahkan semangat daripada prajurit-prajurit yang masih berjuang. Padahal sebenarnya kalau saudara melihat kok begitu jahatnya Tuhan ya, mau menyerahkan Yerusalem pada waktu itu kepada Raja Babel. Bukan karena waktu itu saja, bukan pada waktu pembacaan Yeremia 38 saja, tapi sudah dari jauh-jauh hari kita melihat Tuhan sudah berbicara lewat Yeremia kepada Israel, kepada Yehuda, supaya mereka bertobat. Jadi Yeremia 38 adalah firman puncak dari hati Tuhan yang sudah tidak tahan lagi melihat keadaan Israel yang tidak juga berubah. Keadaan Yehuda yang pada waktu itu juga tidak berubah. Sehingga pada akhirnya Tuhan memutuskan harus mengizinkan mereka dalam pembuangan di Babel. Kita tahu bersama keadaan itu. Dan sebab itu kalau saudara melihat ini seolah-olah kalau kita cuma baca di sini, kita mengira Tuhan itu jahat. Tuhan itu melemahkan semangat. Tuhan itu melemahkan hati orang yang masih mau berjuang. Tidak. Mereka berjuang tapi dalam kesalahan selama ini. Mereka berjuang tapi mereka mengabaikan firman yang selama ini datang lewat Yeremia berulang-ulang kali supaya mereka bertobat. Tapi mereka tidak mau dengar. Seringkali kita menilai firman dari satu kali firman itu disampaikan. Kita tidak tahu bahwa selama ini firman itu sebenarnya sudah datang memperingati kita.
Bukan untuk melemahkan semangat kita. Tapi Tuhan menyampaikan kebenaran akan keadaan yang terjadi. Di dalam dunia ini seringkali kita tidak bisa menerima keadaan firman seperti ini. Banyak orang belum bisa menerima karena tidak mengerti. Bahwa ternyata maksud Tuhan kepada Israel itu baik. Sudah berulang kali Tuhan mengingatkan, sudah berulang kali Tuhan itu menyadarkan mereka, berusaha mengirim firman lewat Yeremia. Tetapi pada akhirnya mereka tidak mau dengar. Ketika Yeremia menyampaikan kabar ini, mereka merasa kami masih mau berjuang. Tapi untuk apa kamu berjuang? Kamu berjuang dalam kesalahan. Itu yang terjadi kan? Kadang kita berpikir, saya masih berjuang ini Tuhan. Loh, kau berjuang dalam keadaan apa? Dalam keadaan yang benar atau dalam keadaan yang salah? Kalau kita katakan saya berjuang tapi berjuang dalam keadaan yang salah, ya sia-sia untuk apa? Berjuang. Tapi keadaan hidupmu salah gitu loh. Keadaan rohanimu tidak dibenarkan. Keadaan hidup pelayananmu tidak dibenarkan Tuhan. Saya berjuang Tuhan. Saya masih berjuang dengan keadaan hidupku ini untuk berubah. Tapi tidak juga berubah kan. Masih tetap dalam kesalahan itu. Dan tetap dipertahankan. Apa gunanya? Mereka berkata, kami masih berjuang. Tapi firman sudah datang lebih dulu. Kan sebelum-sebelumnya sudah disuruh bertobat tapi nggak mau. Sekarang berjuang untuk apa? Tuhan sudah tidak di pihak mereka. Sehingga pada akhirnya Yeremia harus menyampaikan berita ini. Nah, saya tidak membahas beritanya. Saya cuma membahas sedikit sebagai latar belakang. Kenapa Yeremia akhirnya dibuang ke dalam perigi? Karena Yeremia dianggap mengabarkan berita yang melemahkan hati. Maka akhirnya mereka berkata dalam ayatnya yang kelima itu. Raja Zedekia menjawab, baiklah ia ada dalam kuasamu. Sebab raja tidak dapat berbuat apa-apa menentang kamu. Nah, sebab itu di dalam ayat yang ke-6 kita perhatikan, ini kunci dari firman Tuhan yang akan saya sampaikan. Pada akhirnya karena Yeremia dianggap melemahkan, firman yang disampaikan dianggap melemahkan, maka akhirnya dia dibuang di dalam sebuah tempat. Di dalam ayat yang ke-6 dikatakan, maka mereka mengambil Yeremia dan memasukkannya ke dalam perigi milik Pangeran Malkia yang ada di pelataran penjagaan itu. Mereka menurunkan Yeremia dengan tali. Di perigi itu tidak ada air, hanya lumpur. Lalu terperosoklah Yeremia ke dalam lumpur itu. Nah, kalau sudah baca, Yeremia ini disengaja dimasukkan ke dalam perigi yang sudah tidak ada air. Tetapi perigi itu berlumpur. Nah, biasanya kalau perigi yang dibuat pada masa itu, seperti saya katakan, mereka tidak cor itu sumur itu. Jadi waktu mereka gali masih dalam kondisi tanah yang dibiarkan. Jadi sehingga waktu airnya surut, tanah di bawahnya itu sudah berlumpur. Dan lumpurnya itu seperti lumpur hisap yang tidak ada ujungnya. Ya, jadi karena basah air itu tidak ada alasnya sehingga pada akhirnya lumpurnya itu dalam gitu ya. Dan akhirnya lumpur itu menyebabkan Yeremia tenggelam perlahan-lahan. Jadi Yeremia ini mulai tenggelam perlahan-lahan ke dalam lumpur. Dibiarkan mati. Jadi dengan sengaja para tua-tua Israel, para tua-tua Yehuda. Nah, ini hati-hati. Kita yang sudah melayani Tuhan, sudah ikut Tuhan lama, jangan sampai kita melihat apa yang dilakukan oleh penatua pemuka-pemuka daripada Yehuda ini. Mereka yang membuang berita firman Allah itu. Mereka membungkam berita firman Allah tentang kebenaran yang menyucikan itu. Bukannya mereka mendukung, bukannya mereka membela, bukannya mereka sadar dan bertobat. Malah mereka membungkam firman kebenaran. Mereka menenggelamkan Yeremia, pembawa berita itu, ke dalam sumur itu perlahan-lahan supaya dia mati. Nah, saudara perhatikan ya, jadi dibuat sedemikian supaya Yeremia ini tidak bisa naik, tidak bisa memanjat, supaya dia mati perlahan-lahan di dalam lumpur itu. Nah, gambaran Yeremia masuk ke dalam lumpur ini adalah gambaran manusia yang sudah jatuh ke dalam lumpur dan tidak bisa naik lagi. Ya, sebagai kita melihat apa yang digambarkan di sini ya. Saya akan fokus kepada Yeremia masuk ke dalam lumpur. Ini adalah gambaran manusia yang sudah jatuh ke dalam lumpur. Dan tidak mungkin lagi kalau kita melihat keadaan Yeremia di sini.
itu sudah dikatakan mustahil untuk bisa selamat. Karena dia satu tidak bisa memanjat, dia sudah mulai tenggelam perlahan-lahan, ya. Sebagian tubuhnya sudah masuk dalam lumpur itu. Sehingga tidak mungkin lagi dia bisa mendapat pertolongan. Karena semua yang di sekitarnya yang sebenarnya harusnya bisa menolong dia, sudah pergi, bahkan mereka lah yang sengaja memasukkan dia dalam lumpur. Itu keadaan manusia. Manusia yang sudah masuk ke dalam lumpur. Sudah mulai tenggelam. Dan tidak ada lagi harapan untuk ada pertolongan. Untuk ada keselamatan. Nah, kita perhatikan. Ini terkait dengan ratapan 3. Ratapan 3 ini banyak orang kaitkan dengan Yeremia. Ya karena memang dalam kita melihat Yeremia ini banyak dikatakan sebagai nabi yang membawa ratapan. Dalam beberapa tulisan Yeremia kita bisa melihat Yeremia ini adalah nabi yang membawa banyak ratapan tentang Israel dan Yehuda. Nah, sebab itu kita akan kaitkan dengan ratapan yang paling sesuai adalah di dalam ratapan pasal 3. Kita akan masuk ke sana, melihat bagaimana keadaan dalam lumpur, dalam keadaan yang sudah hopeless, sudah tidak berdaya, sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Apa yang dikatakan oleh Yeremia, saya kaitkan dengan ratapan pasal 3, ayat 52 sampai 54. Ayat 52 sampai 54. Seperti burung aku diburu-buru oleh mereka yang menjadi seteruku tanpa sebab. Jadi digambarkan Yeremia ini seperti burung yang diburu tanpa sebab. Tidak ada kesalahan. Dia hanya menyampaikan firman, dia hanya menyatakan kebenaran, tapi dia diburu. Dia merasa seperti itu. Dia merasa hidupnya sudah benar melakukan firman, tapi dia masih saja diperlakukan dalam keadaan itu, ya. Ayat 53, mereka melemparkan aku hidup-hidup dalam lobang, melontari aku dengan batu, air membanjir di atas kepalaku, kusangka binasa aku. Jadi kalau kita melihat di ayat yang ke-52 ini, khususnya sampai 54, saudara akan melihat keadaan Yeremia itu ketika dia ada di dalam perigi itu. Dia sudah benar-benar hopeless. Dia sendiri pribadi berkata, kusangka binasa aku. Jadi kata-kata Yeremia ini menunjukkan sebagai manusia dia sudah tidak punya lagi harapan untuk selamat. Dia sudah tidak punya harapan untuk hidup lagi. Dia sudah tidak punya harapan untuk bertahan lagi sebagai pelayan Tuhan. Inilah keadaan yang kita bisa lihat, ya. Kadang manusia itu kalau sudah terbenam dalam lumpur, entah dalam dosa, entahkah di dalam lilitan-lilitan masalah. Pokoknya lumpur ini digambarkan dosa, digambarkan masalah yang sudah membenami kehidupan kita manusia. Dan terasa sudah tidak mampu lagi. Tidak ada kesempatan untuk bisa lolos dari situ, ya. Dikatakan oleh Yeremia, kusangka binasa aku. Jadi dalam pikirannya, dalam perasaannya sendiri, dia berkata, sudah selesai saya, Tuhan. Inilah akhir hidup, namanya ada masalah, biasanya kalau orang sudah banyak masalahnya, dia merasa sudah selesai semuanya. Sudah tidak ada harapan, binasa sudah saya ini. Sudah tidak ada kesempatan lagi saya hidup ini. Sudah tidak mungkin lagi saya ini bisa bertahan dengan masalah yang ada. Sudah membenam saya bagaikan lumpur itu. Mungkin kita semua yang hari ini ada dalam masalah ini, saya nggak tahu. Mungkin kita sudah benar-benar merasa seperti sudah tidak ada jalan keluar. Seperti Yeremia, kita sudah punya perasaan Tuhan sudah selesai nih Tuhan. Nggak ada lagi kesempatan saya bisa tertolong, nggak ada kesempatan lagi saya bisa keluar, nggak ada kesempatan lagi saya bisa selamat. Sudah mati saya pasti, ya dikatakan di sini. Tetapi perkataan ini yang dikatakan oleh Yeremia bahwa dia binasa, itu hanyalah dari sisinya dia sebagai manusia. Jadi kalau saudara perhatikan, ya, di dalam keputusasaan, yang putus asa itu manusia. Ketika kita terdesak, ketika kita terhimpit,
ketika kita tenggelam dalam lumpur seperti Yeremia ini, yang sudah pasti kalau kita lihat secara kasat mata pasti mati, tidak ada solusi, siapa yang mau tolong, ya kan gitu. Justru orang yang diharapkan menolong dia yang menjerumuskan Yeremia. Dari sisi manusia sudah tidak ada harapan memang. Sudah buntu. Ya, sudah selesai. Sudah binasa aku. Tapi tidak dari sisinya Tuhan, kan begitu. Kalau kita melihat dari sisi kita, selalu kita merasa bahwa ini sudah selesai. Kenapa begitu? Kenapa sisi manusia cepat sekali ketika dia sudah menghadapi satu keadaan yang sudah tidak ada harapan itu, cepat sekali dia merasa sudah selesai. Sekali lagi kita harus memahami bahwa manusia kita ini terbatas. Apa yang ditampilkan oleh Yeremia sebagai nabi? Ini Yeremia ini bukan jemaat biasa ya. Saudara harus pahami. Secara rohani, tingkatan iman, tingkatan pengharapan, tingkatan kasih sudah tentu jauh lebih tinggi dari siapapun. Dari jemaat, dari imam. Karena dia adalah nabi besar, termasuk salah satu nabi besar. Hamba Tuhan yang dipakai Tuhan. Bahkan dikatakan oleh firman Allah, dari dalam kandungan aku sudah mengenal dan memanggil engkau. Apa kurang dipakai Yeremia itu? Kalau kita ukur dari sisi rohani, dia sudah memiliki rohani yang sangat luar biasa. Tetapi toh harus diakui bahwa sebagai hamba Tuhan yang Tuhan pakai dengan luar biasa Yeremia ini sebagai nabi, dia punya sisi manusia yang punya batas. Di sini harus kita pahami, sehebat apapun orang, serohani apapun kita merasa diri kita. Kadang kita manusia merasa sudah rohani kan. Sudah punya pengharapan, merasa punya kekuatan. Seperti Petrus lah. Merasa rohani. Padahal pada akhirnya juga putus asa kan. Menyangkal Yesus gitu. Kembali menjala ikan. Dan sama. Mungkin kita merasa diri kita sudah rohani. Sudah cukup rohani. Sudah cukup matang. Tapi kita harus memahami bahwa manusia itu tetap pada akhirnya. Saya dan saudara ini pada akhirnya harus mengakui bahwa kita punya batas kekuatan. Kita nggak boleh bangga dengan pengertian yang sudah kita dapatkan. Makin banyak firman yang kita terima hari ini, makin banyak pengertian yang kita terima. Bukan untuk membuat kita semakin bangga. Tapi membuat kita harus semakin mengerti, Tuhan, saya manusia semakin sadar diri. Saya manusia semakin lemah. Saya manusia banyak kekurangan. Dan ini yang diajarkan Tuhan kepada Yeremia juga pribadi. Seperti Tuhan lepas tangan waktu Yeremia dibuang ke dalam perigi. Kenapa Tuhan tidak selamatkan Yeremia sebelum dia dibuang ke dalam perigi? Kan begitu. Satu pertanyaan saya kepada Tuhan, Tuhan, kenapa Tuhan tidak selamatkan Yeremia sebelum dia masuk ke dalam perigi itu? Tuhan kan bisa menyelamatkan. Kenapa harus masuk ke dalam lumpur dulu? Kenapa Tuhan mengizinkan kita manusia seringkali sudah terjun ke dalam lumpur dulu? Karena manusia itu kalau dia tidak terjun dalam lumpur itu tidak sadar bahwa dia itu ada punya keterbatasan. Makanya kalau saya melihat ada orang yang ya itulah meninggalkan penggembalaan karena dia merasa kuat, merasa bisa. Satu hal saya ingatkan, selalu saya ingatkan. Suatu saat engkau akan sadar bahwa manusiamu tidak akan punya kekuatan terus. Ada masanya engkau akan sangat lemah. Dan di titik itu engkau akan mengerti kenapa manusia membutuhkan firman. Kenapa manusia membutuhkan Tuhan. Tapi ya begitu, manusia waktu dia kuat, dia tidak pernah mencapai pengertian itu. Dia tidak pernah mencapai pemikiran itu, bahwa dia membutuhkan Tuhan itu, membutuhkan firman. Dia merasa kuat, ya dia pergi. Dan saya sudah mengerti, bahwa suatu kali kelak manusia akan mencapai itu. Seringkali kami mengingatkan bukan tanpa sebab. Saya kadang-kadang kasih tahu kepada orang tentang hal-hal apapun itu, saya selalu bilang, saya lebih baik menyampaikan yang buruk dulu. Entah tidak enak di telingamu hari ini, tapi itu baik bagi jiwamu. Seringkali kita tidak bisa menerima firman yang keras itu, yang benar dan menyucikan itu.
Kita merasa saya bisa Tuhan, saya kuat. Tapi saya ingatkan, kami hamba Tuhan. Kami mengerti bahwa hidup ini ada batasnya. Sebab itu saya ingatkan kepada jemaat Tuhan. Mungkin hari ini engkau merasa kuat bisa meninggalkan penggembalaan. Bisa meninggalkan pelayanan, bisa meninggalkan ibadah. Tapi satu nasihat saya. Suatu saat engkau akan membutuhkan firman itu. Karena manusiamu tidak akan selalu kuat. Suatu saat manusiamu akan mencapai titik terbenam di dalam lumpur. Dan di situ engkau akan mengerti bahwa segala usahamu, segala jerih payahmu selama ini, semua pencapaianmu, bahkan semua penyebab engkau meninggalkan penggembalaan, apakah itu uang, apakah itu harta, apakah itu karena pekerjaan, engkau meninggalkan penggembalaan, semua itu tidak akan ada artinya bisa menolong engkau. Saya cuma mengingatkan kita, mungkin alasan kita meninggalkan penggembalaan, saya mau kerja, cari uang yang lebih baik, hidup yang lebih baik. Tapi saya cuma mengingatkan bahwa semua yang kita andalkan itu akan menolong kita, tidak akan bisa menolong kita. Justru dia akan berbalik menjadi beban yang justru menjerumuskan kita dalam lumpur. Untuk kita harus ingat, apa yang terjadi pada Yeremia ini pelajaran untuk kita. Bahwa kita juga harus mengerti, kita manusia ini pada akhirnya akan sampai di titik itu. Bahkan seorang Yeremia yang hamba Tuhan pun, dia mencapai titik itu. Ya, dia mencapai titik itu. Nah, tetapi dari dasar lubang Yeremia tahu bahwa ketika dia sudah tidak bisa melakukan semua hal sebagai manusia, ketika tangannya sudah tidak bisa meraih keselamatan, dia sudah tidak bisa memanjat lagi tembok, dia sudah tidak bisa berjalan lagi, kakinya sudah tidak berfungsi, ya kan? Tubuh sudah tidak berfungsi. Tapi ingat, di dalam lumpur itu ada satu yang masih bisa berfungsi dengan baik. Dan ini adalah senjata yang kuat. Ini adalah kekuatan untuk dan bagi kita semua yang mungkin saat ini sudah di titik ini. Apa yang dilakukan oleh Yeremia? Dalam Ratapan 3 ayat 55, dia memakai satu hal terakhir. Tangan sudah tidak bisa, kaki pun sudah tidak bisa, dia pakai mulutnya. Untuk apa? Bukan untuk ngomel, ini harus saudara perhatikan. Ada satu indera ini, satu alat dalam tubuh kita. Ketika kita sudah kehilangan semua kekuatan ini, ada satu alat yang masih akan bisa menjadi solusi bagi kita. Tapi bukan dipakai untuk bersungut-sungut kepada Tuhan, bukan dipakai untuk mengeluh, bukan untuk dipakai marah, bukan dipakai untuk mengeluh karena apa yang terjadi, ya, bukan dipakai untuk menyalahkan orang lain ataupun marah-marah di situ, tapi dipakai untuk apa? Ya, Ratapan 3:55, ya Tuhan, aku memanggil namamu dari dasar lubang yang dalam. Nah, ini. Ada satu hal yang mungkin manusia sering lewatkan. Dia kalau sudah terbenam dalam lumpur masih mau pakai tangannya begini terus. Terus mau berusaha naik. Udah gak bisa. Jangan. Makin engkau usahakan dengan kekuatanmu makin tenggelam. Lumpur ini bukan lumpur biasa. Ini lumpur hisap. Lumpur dosa, lumpur persoalan. Yang makin engkau dengan tanganmu, makin engkau tenggelam. Tapi ketika tanganmu diam, tubuhmu tidak lagi banyak bergerak. Engkau akan tidak cepat tenggelam. Jadi Yeremia tahu, kalau dia makin banyak melawan dalam lumpur ini, dia makin tenggelam. Maka dia pakai apa? Dia bilang, ya Tuhan, dari dasar lubang yang dalam ini, dia memanggil nama Tuhan. Dia berseru kepada Tuhan. Ini yang penting. Apa yang dilakukan ayat 56? Engkau mendengar suara. Ini banyak orang tidak lakukan. Sudah terhimpit, sudah tertenggelam dalam lumpur. Ya ini, bukannya datang menyembah Tuhan, bukan datang berseru kepada Tuhan, ya pergi lari malah. Ya malah sudah selesailah. Selamat jalan. Tenggelam dalam lumpur itu bukan pergi lari, tapi berseru memanggil nama Tuhan. Engkau mendengar suaraku, kata Yeremia, janganlah kau tutupi telingamu terhadap kesahku dan teriak tolongku. Jadi tangan sudah tidak bisa, kaki sudah tidak bisa, semua orang sudah meninggalkan.
Tapi ada satu yang tidak dirampas dari lubang itu, yaitu seruan kepada Tuhan. Makanya Mazmur 40 ayat 2 sampai 3, mari kita baca. Mazmur 40 ayat 2 sampai 3. Ini mengingatkan saya kepada Mazmur ini ya. Mazmur 40 ayat 2 sampai 3. Mazmur 40 ayat 2 sampai dengan ayat yang ketiga. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Lalu ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Ini tidak dilakukan banyak orang. Sudah terhimpit, tidak berseru kepada Tuhan, malah bersungut-sungut. Jangan salah. Mulutmu itu adalah satu-satunya harapan sebenarnya. Tapi jangan salah dipakai. Jangan dipakai untuk bersungut-sungut, itu yang Tuhan tidak suka. Apa yang terjadi pada Israel? Israel itu sebenarnya kesayangan Tuhan di padang gurun, dikatakan firman Allah. Kita baca dalam 1 Korintus pada pasalnya yang ke-10. Coba kita lihat. Sebenarnya mulut ini itu senjata loh. Alat. Dalam keadaan terpuruk, dalam keadaan sudah terhimpit, dalam keadaan sudah terdesak. Itu mulut ini sebenarnya alat kita. Harapan kita untuk bisa menjangkau Tuhan. Itulah istilahnya ya. Tapi seringkali kita salah mempergunakannya. 1 Korintus 10. Ayatnya yang ke-6 kita melihat ya. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat, yaitu Israel. Salah satu yang mereka lakukan di sana yang kemudian mendukakan hati Tuhan, ayat 10, perhatikan. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Jadi mulutmu jangan salah dipergunakan. Ketika engkau salah memakainya, itu akan melawan engkau, menjadi musuhmu. Tapi ketika engkau menggunakannya untuk berseru kepada Tuhan, itu menjadi alat untuk menolongmu dalam kelemahan. Dalam keadaannya seperti Yeremia tidak kemudian berkata, Tuhan, kenapa kau tidak tolong saya sebelumnya? Ya, kenapa Tuhan tidak lepaskan saya dari sebelumnya? Kenapa Tuhan? Saya ini hamba Tuhan. Saya sudah melayani, saya sudah sungguh-sungguh. Kenapa Tuhan masih lemparkan saya ke dalam lumpur? Yeremia tidak pakai mulutnya untuk berkeluh kesah kepada Tuhan. Karena dia tahu itu satu-satunya alat yang tertinggal. Tapi kita seringkali sudah tinggal mulut, masih dipakai lagi untuk maki-maki orang, maki-maki keluarga, maki-maki teman, maki-maki orang dalam, kita sudah sebentar ada masalah, orang lain yang kita serang terus. Kita yang ada problema, orang lain yang kita salahkan, gereja kita salahkan, pelayanan kita salahkan. Ini yang menyebabkan Israel dikatakan apa? Mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Di dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan. Dan ia mendengar teriakku minta tolong. Itu kan yang harus kita lakukan sebenarnya. Jadi jangan sampai kita melewatkan kesempatan hanya karena kita jengkel, marah, kita akhirnya mulut ini kita pakai untuk bersungut-sungut kepada Tuhan. Tidak boleh. Saya kembali ke Mazmur 40 ayat 2 sampai 3, sebab itu pergunakanlah setiap mulutmu untuk berseru, bukan bersungut-sungut, tapi untuk meminta belas kasihan Tuhan.
Mazmur 40 ayat 2 kembali. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Lalu ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku, minta tolong. Jangan disalah digunakan mulut. Pakai untuk berseru. Pakai untuk minta tolong. Kepada Tuhan. Bukan kepada manusia, bukan. Bukan untuk telepon sana sini minta tolong. Minta tolong sama Tuhan. Waktu kita sudah terbenam dalam lumpur, engkau sudah tidak punya solusi, tidak ada jalan keluar. Minta, teriak sama Tuhan. Tuhan mendengar teriakku, dikatakan. Teriak. Jangan cuma tidak mau datang kepada Tuhan menyembah. Tidak mau datang berdoa. Ada masalah malah lari, kabur, cari pelampiasan. Bukan itu solusi dalam himpitan. Bukan menyalahkan Tuhan solusi, tidak akan. Berapa banyak anak Tuhan itu dalam masalah selalu salahkan. Ini karena salah ini, salah itu, salah ini. Ya nggak selesai-selesai kan masalahnya. Nggak kelar-kelar, nggak tuntas-tuntas. Ayat yang ketiga. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa, ia menempatkan kakiku di atas bukit batu dan menetapkan langkahku. Jadi terkait ya antara Mazmur dengan apa yang terjadi pada Yeremia dan apa yang ditulis dalam ratapan. Itu terkait, ada satu garis atau benang merah. Apa itu? Seruanmu menyelamatkanmu. Itu ya saudara harus catat. Apa garis merah atau benang merah antara Mazmur 40, ratapan 3, dan kemudian Yeremia tadi kita sudah baca. Itu ada satu hal yang sama. Seruanmu kepada Tuhan. Teriakmu kepada Tuhan. Itu kemudian membuatmu diselamatkan, ditolong, diangkat kembali. Tapi kalau kau bersungut-sungut, kata 1 Korintus 10 tadi, aku akan membinasakanmu. Ayo, pilihan di tangan kita. Mau pilih pakai untuk apa ini? Ya, pakai untuk bersungut-sungut terus setiap hari, setiap waktu. Pakai untuk berkeluh kesah, menyalahkan orang, cari kambing hitam. Atau didatang kepada Tuhan setiap hari untuk kita minta pertolongan Tuhan. Untuk kita minta belas kasihan Tuhan. Ini benang merah yang sama. Jadi kalau sudah benang merahnya ada, berarti saudara harus meyakini. Oh, jangan sampai saya salah memakai mulut saya kepada Tuhan, ya. Yang paling indah dari apa yang terjadi pada Yeremia adalah Tuhan bukan hanya melihat dari atas. Firman Tuhan katakan dalam Mazmur 40 ini, dia menjenguk aku, menjenguk kepadaku, dia bukan cuma melihat kita dari atas, karena kita berseru, tetapi dia turun untuk mengangkat kita. Ratapan 3 ayat 57. Kita kembali ke ratapan dulu, ayat 57-nya di sana ya. Ratapan 3 ayat 57. Bukan cuma Tuhan melihat dari atas, tetapi Tuhan datang kepada hidup kita, menghampiri, mendekatkan dirinya. Ayat 57, engkau dekat, sesuai dengan apa yang dikatakan Mazmur tadi ya, engkau menjenguk, engkau melihat, engkau menjenguk, dan engkau menghampiri, dikatakan dia mengangkat aku, engkau dekat tatkala aku memanggilmu, engkau berfirman, jangan takut. Nah, seringkali kita merasa Tuhan tidak cukup jangan takut. Saya butuh tindakan. Iya kan? Tapi sebelum ada tindakan Tuhan, Tuhan mau kita percaya dulu kepada perkataan firman. Jangan takut. Tuhan mau kita percaya dulu kepada perkataan firman itu. Perkataan ini datang di dalam perjanjian baru di mana? Saudara ingat? Di mana? Waktu ketika murid-murid menghadapi apa? Badai. Waktu mereka melihat Yesus adalah hantu, apa kata Yesus dari balik gelombang dan badai itu?
Aku ini jangan takut. Sebelum Tuhan bertindak untuk menenangkan badai, Tuhan lebih dulu berkata, aku ini jangan takut. Kenapa? Kenapa Tuhan tidak langsung, ya sudahlah saya kasih tenang jauh badai, tidak usah saya bicara, jangan takut. Ini untuk kita, untuk saya. Kita yang ada dalam lubang, dalam lumpur ini. Tuhan mau kita meskipun dalam lumpur, Tuhan mau meskipun kita dalam badai, Tuhan mau kita percaya dulu. Meyakini firman. Tuhan itu tidak akan menolong kita kalau kita tidak meyakini perkataan ini. Kalau kita masih dalam keraguan, kebimbangan, ketakutan, Tuhan tidak akan bekerja. Tuhan cuma ingin kita mengimani, meyakini firman ini. Jangan takut. Yakini dulu ini. Imani dulu kata jangan takut. Jangan dulu berharap langsung Tuhan tolong, angkat, tarik. No. Apa yang dikatakan Yeremia lebih dulu tentang Tuhan? Tuhan cuma bicara kepada dia. Tuhan dekat kepada dia, tapi Tuhan tidak langsung tarik dia. Tuhan bilang kepada dia dulu, jangan takut. Percaya dulu. Sebab itu, kenapa Tuhan suruh Petrus itu datang kepada Yesus? Waktu Petrus itu, aku mau datang kepadamu Tuhan. Tuhan bilang, ayo datang. Tapi Petrus kan mulai tenggelam. Karena dirasanya tiupan angin dari badai dan gelombang itu. Badai tidak akan tenang. Kalau kita belum percaya, maka kata Yesus kepada Petrus, "Hai engkau orang yang kurang percaya." Badai tidak akan tenang. Engkau tidak akan ditarik dari dalam lumpur. Kalau sampai detik ini saja, engkau tidak meyakini kekuatan dari firman. Sampai detik ini engkau masih ragu dengan firman. How? Bagaimana mungkin Tuhan akan menolongmu? Satu tindakan pertama dulu sebelum Tuhan menarik dari lumpur, sebelum Tuhan menenangkan badai, jangan takut dulu. Imani dulu perkataan firman. Yakini firman yang kita dengar itu dulu. Jangan mau langsung ditolong tapi gak mengimani firman. Gak mau meyakini perkataan firman. Makanya dikatakan lebih dulu oleh Yeremia, engkau dekat tatkala aku memanggil. Engkau berfirman, jangan takut. Itu dulu kita yakini dalam hati kita, dalam hidup kita. Setelah kita meyakini firman, baru kan dikatakan ayat 58. Coba perhatikan ratapan 3:58. Ya Tuhan, engkau telah memperjuangkan perkaraku, engkau telah menyelamatkan hidupku. Nah, ini akan saya deskripsikan bagaimana caranya Tuhan menyelamatkan dan bagaimana caranya Tuhan kemudian memperjuangkan hidupnya Yeremia. Saudara lihat, Yeremia kan kalau di dalam ratapan 3 ini dia tinggal mengucap syukur kepada Tuhan, apa yang Tuhan sudah buat dalam hidupnya. Nah, kita lihat bagaimana cara Tuhan menolong dia, itu kita akan perhatikan di dalam Yeremia pada pasal yang ke-38, mulai dari ayat yang ke-7, itu sampai di ayat yang ke-13. Itu bagaimana Tuhan punya cara memperjuangkan dan menyelamatkan Yeremia dari lumpur. Sekali lagi, dengan lebih dulu meyakini firman itu bahwa saya tidak boleh takut. Dalam lumpur ini, dalam badai ini, saya tidak boleh takut. Itu dulu. Bisakah kita meyakini itu? Kalau saudara sudah meyakininya, maka lihatlah apa yang akan Tuhan buat selanjutnya. Langkah selanjutnya tergantung kepada keyakinanmu kepada firman. Tidak tergantung kepada usaha orang lain. Tapi keyakinanmu sejauh mana kepada firman itu. Itu akan menentukan langkah selanjutnya ke depan. Maka perhatikan di dalam Yeremia pada pasalnya yang ke-38, ayatnya yang ke-7 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Tetapi ketika didengar Ebed-Melek, orang Ethiopia itu, ia seorang sida-sida yang tinggal di istana raja, bahwa Yeremia telah dimasukkan ke dalam perigi. Pada waktu itu raja sedang duduk di pintu gerbang Benyamin.
Maka keluarlah Ebed-Melek dari istana raja itu, lalu berkata kepada raja, "Ya tuanku raja, perbuatan orang-orang ini jahat. Dalam segala apa yang mereka lakukan terhadap Nabi Yeremia, yakni memasukkan dia ke dalam perigi, ia akan mati kelaparan di tempat itu, sebab tidak ada lagi roti di kota." Saudara perhatikan, Ebed-Melek ini, dia melihat Yeremia dalam keadaan yang sangat buruk. Dia tahu bahwa Yeremia pasti akan mati kelaparan, dia pasti tidak akan hidup meskipun tidak ada air, tapi dia pasti akan tenggelam dalam lumpur dan mati kelaparan di sana. Dan dia katakan orang-orang yang menenggelamkan Yeremia dalam perigi itu, memasukkan dalam perigi adalah orang-orang yang sangat jahat. Orang-orang yang sangat jahat. Satu hal yang saudara perhatikan, orang yang menolak firman kebenaran yang menyucikan tadi di awal itu ya, adalah orang-orang yang dikatakan oleh firman Allah di sini sangat jahat. Karena kita berpikir, saya menolak firman itu tidak apa-apa. Ya, tapi di sini kita melihat, akhirnya mereka dikatakan orang-orang yang sangat jahat. Makanya Yesus itu bicara tentang orang Farisi Saduki itu. Kamu itu bagaikan kubur yang dilabur putih, di dalamnya penuh tulang belulang gitu kan. Itu karena melihat kenyataannya mereka sesungguhnya. Mereka adalah orang-orang yang sangat jahat, menolak firman kebenaran yang menyucikan mereka. Ya. Nah, tetapi lalu raja memberi perintah ayat 10 kepada Ebed-Melek orang Ethiopia itu. Katanya, bawalah 3 orang dari sini dan angkatlah Nabi Yeremia dari perigi itu sebelum ia mati. Nah, saya akan bedah sedikit siapa Ebed-Melek ini. Ebed-Melek ini dari namanya saja itu berarti hamba raja. Saudara perhatikan ya. Ebed-Melek ini berarti hamba raja atau pelayan raja. Kalau kita melihat dari nama Ebed-Melek, maka ini sangat terkait dengan pribadi dari Yesus. Kenapa? Kenapa Ebed-Melek ini dikaitkan dengan pribadi Yesus? Sekali lagi, dari namanya sebutkan hamba raja. Di dalam Filipi 2 ayat 6 sampai 8, saudara baca dengan baik di sana bahwa dikatakan Yesus itu sekaligus dia menjadi seorang hamba. Dia adalah raja yang menjadi hamba. Itu dalam Filipi 2 ayat 6 sampai 8. Mau dibaca? Boleh, ayo kita baca sajalah. Supaya meyakinkan kita ya, bahwa siapa Ebed-Melek di sini. Dalam Filipi pada pasal yang kedua ayat 6 sampai 8. Ebed-Melek ini namanya dan juga perannya memang sebagai hamba daripada raja. Dia sebagai pelayan daripada raja. Filipi pada pasal yang kedua ayat 6 sampai 8 berkata, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Jadi saudara perhatikan kata-kata ini. Ebed-Melek ini bukan orang biasa dia. Secara kalau kita baca saja, mungkin dia ya orang biasa gitu loh. Orang biasa mungkin kita baca, ya dia ini orang biasa saja sebenarnya. Tapi bagi saya, kalau kita kaitkan dengan Filipi 2 ayat 6 sampai 8, Ebed-Melek ini adalah pribadi Yesus sendiri. Dikatakan dia mengambil rupa seorang hamba, menjadi sama dengan manusia. Ebed-Melek ini kan orang yang tidak tahu dari mana, hanya pelayan raja, tiba-tiba dia muncul. Dari sekian banyak pelayan raja, coba saudara pakai logika lah sedikit. Di situ ada banyak pelayan raja. Ada banyak orang di situ, bukan cuma 1-2 orang, ada banyak orang di situ. Pelayan raja. Tapi siapa Ebed-Melek ini istilahnya? Namanya pelayan raja nggak tahu, nggak terkenal gitu loh. Tapi kok berani-beraninya orang ini, namanya Ebed-Melek, tiba-tiba muncul minta untuk menyelamatkan Yeremia. Seperti orang ini tiba-tiba muncul ada di situ gitu loh. Di tengah-tengah keramaian, orang ini mengambil rupa seorang hamba. Menjadi sama dengan manusia yang ada di situ. Namanya saja Ebed-Melek.
Hanya untuk menyelamatkan Yeremia yang dalam lumpur. Coba apa untungnya bagi Ebed-Melek? Saudara, secara hitung-hitungan keuntungan rugi lah. Apa untungnya buat Ebed-Melek menyelamatkan Yeremia? Dapat jabatan? Tidak. Ebed-Melek kan diserahkan juga oleh Raja Zedekia untuk dihukum memang. Kalau kita lihat secara hitung-hitungan matematis, kalau Ebed-Melek minta untuk menyelamatkan Yeremia, pasti kan otomatis dia juga takutnya dia dibunuh juga kan. Karena kan keputusan Raja Zedekia untuk membunuh Yeremia ini. Tapi kenapa dia begitu berani? Tidak ada keuntungan. Siapa dia? Kalau saudara perhatikan dengan Filipi tadi, pada pasal yang kedua, ayat 6-8. Saudara akan mengerti, inilah pribadi Tuhan. Yang tampil. Yang dikatakan oleh Yeremia dalam ratapan 3 tadi. Engkau dekat. Jadi saudara perhatikan ya. Tuhan itu kalau mau menolong kita, Dia bisa datang kepada kita. Dalam wujud yang kita tidak pernah ketahui sebelumnya. Saya meyakini itu. Mungkin kita tidak meyakini ini, tapi saya meyakini Tuhan bisa datang untuk menolong kita dengan caranya sendiri. Dengan orang yang kita tidak pernah tahu. Dalam hidup kita tidak pernah kenal dia. Apakah Yeremia kenal Ebed-Melek? Tidak. Siapa Ebed-Melek? Ngapain juga Yeremia mau kenal Ebed-Melek? Tapi orang ini muncul. Kita tidak pernah kenal orang ini. Tapi orang ini datang untuk menyelamatkan Yeremia. Out of nowhere. Dia tiba-tiba muncul untuk membela Yeremia. Bukan cuma membela. Kalau saudara perhatikan kata-katanya Ebed-Melek. Dalam Yeremia 38, ini luar biasanya firman Tuhan ya. Kalau saudara periksa baik-baik, saudara akan mengerti, ini bukan orang biasa dia, Ebed-Melek ini. Dia ini adalah Tuhan. Dalam wujud yang seperti dikatakan tadi, menjadi hamba. Menjadi sama dengan manusia. Tuhan bisa melakukan itu berulang kali. Contoh yang paling saudara mungkin anggap biasa saja. Ketika dengan Lot itu melihat utusan Tuhan itu. Itu wujudnya manusia itu. Untuk menolong mereka. Tuhan itu bisa tampil dalam berbagai rupa dan keadaan. Hanya untuk menyelamatkan kita. Itu yang saya yakini. Makanya itu firman Tuhan katakan selalu di sini. Jangan takut. Tuhan bisa datang dengan berbagai rupa pertolongan. Itu yang ingin saya tekankan di sini. Tuhan bisa datang dalam bentuk rupa-rupa pertolongan untuk kita. Kita tidak perlu mencari tahu bagaimana caramu Tuhan. Ada cara Tuhan sendiri untuk setiap persoalan yang kita hadapi. Ini bukan orang biasa. Saya meyakini Tuhan, sebagaimana dikatakan di dalam Filipi pada pasal yang kedua ayat 6-8. Dia adalah pribadi yang bisa menjadi sama dengan manusia. Bisa Tuhan itu. Buktinya Yesus kok. Itu kan kurang apa lagi gitu kan. Apakah dia tidak bisa dalam rupa Ebed-Melek? Bisa. Yang berjumpa dengan Abraham juga sama. Dalam rupa manusia kan. Waktu mau memberi janji itu kepada Abraham. Ayat yang ke-11. Ebed-Melek membawa orang-orang itu dan masuk ke istana raja, ke gudang pakaian di tempat perbendaharaan. Dari sana ia mengambil pakaian yang buruk-buruk dan pakaian yang robek-robek, lalu menurunkannya dengan tali kepada Yeremia di perigi itu. Berserulah Ebed-Melek, orang Etiopia itu kepada Yeremia, taruhlah pakaian yang buruk-buruk dan robek-robek itu dibawa ke tiakmu sebagai ganjal tali. Yeremia pun berbuat demikian, kemudian mereka menarik dan mengangkat Yeremia dengan tali dari perigi itu. Demikianlah Yeremia tinggal di pelataran penjagaan itu. Saudara perhatikan apa yang dilakukan oleh Ebed-Melek ini.
sebagai cara Tuhan, bahwa hanya Tuhan yang bisa mengangkat kita dari lubang, dari lumpur, dari tempat yang terbenam, di mana sudah tidak ada harapan, sudah terjadi keputusasaan di sana. Di sini ingin ditunjukkan oleh Tuhan. Makanya tidak ada di sini Tuhan itu datang berfirman untuk menolong Yeremia, tidak ada. Tapi karena Tuhan sendiri yang datang menolong Yeremia itu. Mengangkat dia dari lubang. Ingat, tidak ada orang lain yang bisa mengangkat kita dari lubang, saudara. Tidak ada orang lain. Saya tidak bisa mengeluarkan diriku sendiri. Saya tidak bisa mengeluarkan. Kita tidak akan pernah bisa mengeluarkan diri kita sendiri. Tuhan yang mengangkat kita. Dalam Roma 5 ayat 6. Coba perhatikan. Roma 5 ayat 6. Roma 5 ayat 6. Sedikit lagi kita akan datang menyembah kepada Tuhan. Saudara bisa menangkap satu kebenaran bahwa Tuhan itu bisa bertindak. Bahkan sebenarnya Tuhan sudah berulang kali sebenarnya kepada kita bertindak untuk menolong kita. Mungkin kita tidak sadar ya. Tapi mari kita memperhatikan. Dalam Roma pada pasal yang kelima, ayatnya yang ke-6. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan Allah. Ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Waktu kita masih dalam lumpur, waktu kita masih terbenam dalam lumpur, Kristus yang mengangkat kita dalam kelemahan kita, dalam ketidakberdayaan kita. Kristus yang datang menghampiri. Makanya Ebed-Melek ini bisa saya katakan dia adalah Kristus yang menyelamatkan kita. Hamba, raja yang menjadi hamba untuk menyelamatkan kita, untuk menolong kita dari lumpur. Setiap kehidupan yang sudah terbenam dalam lumpur, hanya Kristus yang bisa mengangkatmu kembali. Berserulah kepada Tuhan selama ia dekat, kata firman Allah. Saya sangat meyakini pada malam hari ini, siapa yang berseru kepada Tuhan, Tuhan itu dekat. Dan ingat, yakini, jangan takut. Tuhan itu ada. Dan siap untuk mengangkat kita dari semua lumpur-lumpur yang membenam kita. Yang membuat kita lemah, yang membuat kita tidak berdaya, yang membuat kita sudah tidak mampu lagi. Ingatlah akan kebenaran firman Tuhan yang datang pada kita malam hari ini. Suatu saat kita terbenam dalam lumpur. Kita tahu apa yang harus kita perbuat. Dia mendengar teriakku minta tolong. Dan Tuhan dekat lalu berkata, jangan takut, yakini firman. Dan lihatlah pekerjaan Tuhan menolong kita. Dia sendiri yang akan datang untuk menolong kita. Dia tidak mengutus orang lain. Tuhan tidak mengutus duta. Tapi Tuhan datang dengan dirinya sendiri untuk menolong kita. Bukan duta, bukan utusan, kata firman Allah. Saya undang pemain musik maju ke depan. Yesaya 63 ayat 9, kita baca sebagai ayat penutup. Tuhan tidak mengutus orang lain untuk menolong kita. Maka saya meyakini Ebed-Melek dalam pembukaan rahasia firman pada malam hari ini. Dia adalah Tuhan sendiri yang datang untuk menolong. Tidak mengutus orang lain sebagai gambaran. Jadi kenapa ini harus ada firman ini? Untuk menunjukkan kepada kita, yang menolong kita itu bukan orang lain, tapi Tuhan sendiri. Jadi kalau hari ini saudara sudah keluar dari lumpur, saudara harus ingat,
Itu Tuhan sendiri yang datang menolong kita. Ayo ingat. Tuhan tidak mengutus orang lain. Yesaya 63 ayat 9. Bukan duta atau utusan. Dalam segala kesesakan mereka, bukan seorang duta atau utusan, melainkan Yesus sendirilah yang menyelamatkan mereka. Kalau saudara tarik kembali kepada Yeremia, saudara akan menangkap, ya, ini Ebed Melek adalah Tuhan sendiri yang datang untuk menyelamatkan kita. Dari apa? Dari lumpur di mana kita tenggelam selama ini. Di mana kita sudah tidak mampu untuk bangkit. Kita tidak bisa naik dari lumpur itu. Tuhan sendiri yang datang menyelamatkan saudara. Tuhan tidak mengutus orang lain untuk menyelamatkanmu. Saya meyakini itu. Bahwa keselamatan yang hari ini kita terima, pertolongan kita hari ini yang kita dapatkan dari lumpur, dan mungkin akan datang kita masuk dalam lumpur. Yakinlah Tuhan sendiri yang akan datang untuk menyelamatkanmu. Maka jangan berhenti berseru siang dan malam kepada Tuhan. Dia pasti datang. Dia pasti datang. Dan dia pasti menolongmu. Di waktu yang tidak engkau sangka. Di waktu yang tidak engkau duga. Pertolongan itu pasti akan tiba. Cepat atau lambat. Kalau engkau terus berseru, berteriak dan terus berteriak minta tolong. Hari ini seperti orang buta, seperti Bartimeus. Dia berseru, dikatakan diam Bartimeus. Tapi dia tidak berhenti, dia tidak menyerah. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Bartimeus terus dia berseru, kasihanilah aku Yesus, kasihanilah aku. Dia tidak stop. Sampai akhirnya Tuhan menjawab. Dan Tuhan akhirnya menolong dia. Pertolongan itu pasti datang. Dan Tuhan tidak mengutus orang lain untuk menolongmu. Ebed Melek adalah bukti bahwa Tuhan sendiri datang untuk menolong dari lumpur. Dialah yang menebus mereka dalam kasih-Nya dan belas kasihan-Nya. Ia mengangkat dan menggendong mereka selama zaman dahulu kala. Bukan orang lain yang diutus Tuhan untuk menolong saya dan saudara. Kisah ini menjadi salah satu contoh bagi saya bahwa Tuhan yang akan datang untuk menolong saya. Saya tidak perlu takut dalam lubang itu, dalam lumpur itu. Saya harus berseru terus berseru kepada Tuhan. Saat ku jatuh dan kesesakan menghimpit, namun ku tetap menantikan Yesus sampai Dia saat ku terjatuh dan tak berdaya, saat kesesakan menghimpit jiwaku, namun ku tetap menantikan Yesus sampai Dia jamah dan pulihkanku. Kau angkatku di atas, Kau angkatku melewati badai. Ku jadi kuat karena Kau menopangku.
lebih dari yang dapat ku perbuat. Mari kita bangkit berdiri semua. Saat ku terjatuh dan tak berdaya, saat ku terjatuh dan tak berdaya, kesesakan menghimpit jiwaku. Letakkan tanganmu di dada. Ku tetap menantikan Yesus sampai Dia jamah dan pulihkan. Kau angkatku di atas gunung batu. Kau angkatku melewati badai. Ku jadi kuat karena Kau menopangku, lebih dari yang dapat ku perbuat. Kau angkatku di atas gunung batu. Kau angkatku di atas gunung batu. Kau angkatku melewati badai. Ku jadi kuat karena Kau menopangku, lebih dari yang dapat ku perbuat. Tundukkan kepala kita semua. Saya ingin kita mengerti satu hal. Yang datang menolong kita itu bukan orang lain. Itu bukan keluargamu. Mungkin kita melihat keluarga saya menolong saya. Kita melihat temanku yang menolong saya. Kita melihat ada orang lain yang menolong saya. Itu bukan kebetulan. Tapi itu Tuhan sendiri yang datang untuk menolong. Dia bisa datang sebagai Ebed Melek untuk menolong. Jangan pernah berpikir bahwa engkau ditolong oleh orang-orang kebetulan saja. Tidak ada yang kebetulan. Semua adalah Tuhan yang menolongmu dalam kelemahanmu, dalam keterbatasanmu, dalam lumpur ketika engkau sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Ebed Melek memperhatikan keadaan. Dia tahu engkau lapar. Ini bukan kebetulan firman Tuhan berkata, Tuhan tahu waktu kita berdiri, kita jalan, kita duduk, bahkan dalam lembah yang gelap. Tuhan tahu. Waktu Elia sudah lemah, Tuhan datang menghampiri dia, memberi dia roti dan anggur. Tuhan tahu kita kelaparan, Tuhan tahu kita lemah. Tuhan tahu kita tidak berdaya lagi. Tuhan melihat hatimu. Ya, haleluya. Ya. Haleluya. Haleluya. Ulurkan satu tangan dulu. Ya. Haleluya. Ya. Berteriak kepada Tuhan. Berteriak minta tolong. Berteriak kepada Tuhan. Tolong. Tolong saya Tuhan. Saya sudah dalam kesesakan. Aku ada dalam lumpur perigi ini Tuhan.
Aku mulai tenggelam. Tolong Tuhan. Ya, Tuhan dengar. Ya, Tuhan tahu seruanmu. Berseru Tuhan. Berseru Tuhan, tolong aku Tuhan. Ya. Haleluya. Hari kita datang menyembah kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita kepada Tuhan. Kita datang menyembah Dia. Kita datang menyerahkan kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh keadaan kita semua malam hari ini. Tolong kepada Tuhan. Selamatkan kami Tuhan. Jangan bersungut-sungut. Jangan bersungut-sungut kepada Tuhan. Tuhan akan datang menolong sendiri kehidupan. Dia tidak mengirim duta atau utusan. Dia sendiri akan menolong. Jangan putus asa. Jangan berhenti berdoa. Dia pasti akan datang untuk menolong. Banyak yang masih takut dalam lumpur, tidak bisa keluar Tuhan.
terbenam dalam perigi itu. Haleluya. Ambil waktu datang kepada Tuhan malam hari. Ya, haleluya. Haleluya. Terjatuh dan tak berdaya, kesesakan menghimpit jiwaku, namun ku tetap menantikan Yesus sampai Dia jamah dan pulihkanku. Saat ku terjatuh dan tak berdaya, kesesakan menghimpit jiwaku, namun ku tetap menantikan Yesus sampai Dia jamah dan pulihkanku. Mari pelayan perjamuan suci, saudara maju ke depan. Di atas gunung batu Kau angkatku melewati badai, ku jadi kuat karena Kau menopangku, lebih dari yang dapat ku perbuat. Kau angkatku di atas gunung batu, Kau angkatku melewati badai, ku jadi kuat karena Kau menopangku, lebih dari yang dapat ku perbuat. Kami mau sambut tubuh darah-Mu Tuhan. Sucikan, kuduskan, dan layakkan kami semuanya menikmati korban-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan kita duduk kembali, tetap dalam kita penyembahan kepada Tuhan. Nyanyikan pujian ini kembali dari atas. Saat ku terjatuh dan tak berdaya,
menghimpit jiwaku. Namun ku tetap menantikan Yesus sampai Dia jamah dan pulihkanku. Saat ku terjatuh, saat ku terjatuh dan tak berdaya, kesesakan menghimpit jiwaku. Mun ku tetap menantikan Yesus sampai Dia jamah dan pulihkanku. Kau angkatku Tuhan, Kau angkatku di atas gunung batu. Kau angkatku melewati badai. Ku jadi kuat karena Kau menopangku. Lebih dari yang dapat ku perbuat. Kau angkatku di atas gunung batu. Kau angkatku melewati badai. Ku jadi kuat karena Kau menopangku. Lebih dari yang dapat ku perbuat. Sambil tubuh darah Tuhan dijalankan, kita renungkan firman Allah. Kita renungkan dengan baik firman Tuhan. Apa yang Tuhan sedang kerjakan hari ini, itu tertuju kepada manusia kafir, saya dan saudara. Tuhan melihat kita sudah lama terbenam dalam lumpur. Yeremia sebagai hamba Tuhan pun dia tidak bisa menolong dirinya. Tuhan datang untuk mengangkat. Jangan pernah merasa kuat hari ini. Hari ini engkau merasa kuat, merasa bisa melakukan semuanya, merasa tidak ada apa-apa dalam hidup. Tapi sebagai manusia, Tuhan menunjukkan satu kali kelak engkau akan dilempar ke dalam perigi, supaya engkau sadar bahwa manusia itu tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Sehebat apapun kita, jabatan, harta yang kita kejar, kita tinggalkan pelayanan, kita tinggalkan ibadah untuk kejar harta, untuk kejar jabatan. Semua itu tidak akan menolong. Hanya Tuhan yang bisa menolong. Dia sendiri yang bisa datang untuk mengangkat dengan tali kesetiaan. Begitu mari malam hari ini kita mau datang menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Saudara kita semua bangkit berdiri, sudah menerima tubuh darah Tuhan. Kita angkat roti di tangan kanan lebih tinggi di atas kepala kita. Mari kita akan segera bersekutu dengan korban Kristus. Siapkan hidup kita menerima persekutuan dengan hidup Tuhan. Segera Yesus mengambil roti, mengucapkan syukur atasnya, memecah-mecahkannya dan lalu berkata, ambil dan makanlah kamu sekalian. Sebab inilah tubuhku yang kuserahkan bagi kamu. Berbuatlah ini setiap kali kamu memakannya menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita tinggikan ini adalah persekutuan dengan tubuhnya Yesus Kristus yang hidup? Amin. Kita makan dengan yakin percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pindahkan cawan di tangan kanan. Kita angkat lebih tinggi dari atas kepala kita semuanya. Segera sesudah makan, Yesus mengambil cawan, mengucapkan syukur atasnya lalu berkata, ambil dan minumlah kamu sekalian.
Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang kutumpahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang kita tinggikan ini adalah persekutuan dengan darahnya Yesus Kristus yang hidup? Amin. Minum dengan yakin percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan. Sekali lagi, Dia sanggup. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Tuhan, Engkau sanggup. Hanya Engkau yang sanggup untuk menolong dan memulihkan kami, Tuhan. Terima kasih untuk kemurahan-Mu kepada kami yang telah Engkau tunjukkan. Amin. Ya Tuhan. Ya Tuhan. Amin. Amin Tuhan.
Firman-Mu sendirilah yang akan menyelamatkan kami. Oh ya saya. Mari kita angkat kedua tangan kita. Kita kembali datang mencoba kepada Tuhan dalam hari ini. Nantikanlah Tuhan sendiri yang akan menolong. Dia yang akan datang kepada kita. Terus berseru kepada Tuhan. Terus dan terus. Oh my God. Engkau yang akan datang untuk menolong kami, Tuhan. Tidak ada orang lain yang akan menggantikan itu. Asal kami sabar, pasti Engkau muncul seperti fajar yang akan menerangi dan memberikan kekuatan. Sebab itu Tuhan, beri kami ketabahan menghadapi semua tekanan, himpitan. Apapun itu bagaikan lumpur yang menenggelamkan, bagaikan perigi yang menghisap keadaan kami manusia, semua tenaga, kekuatan. Tapi di sana ada Tuhan datang dengan tali kesetiaan, menarik kami ya Tuhan dari lubang kebinasaan, mengangkat kami ke atas bukit. Sebagaimana diyakini oleh Daud, dari lubang Engkau mengangkat kami. Engkau bukan hanya mendengar, tapi Engkau hadir di tengah-tengah kami. Seperti Engkau hadir di tengah-tengah gelombang murid-murid, di sana Engkau datang untuk berkata jangan takut. Engkau datang kepada Yeremia di dalam perigi, juga jangan takut. Sebab Engkau pasti hadir untuk memberikan keselamatan kepada kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, untuk Roh Kudus dan tubuh darah-Mu yang sudah menjadi bagian dalam ibadah ini. Kami banyak-banyak berterima kasih. Karena kalau bukan Tuhan, kami tetap tinggal dalam perigi itu. Dalam kelemahan-kelemahan yang tidak terkatakan. Sebab itu Tuhan teruslah bekerja lewat firman dan Roh Kudus-Mu, lewat korban-Mu Tuhan dalam hidup pelayanan dan ibadah kami semuanya. Sertai sebentar juga latihan-latihan akan dikerjakan oleh imam-imam kepada anak-anak sekolah minggu. Esok tim doa dan latihan musik dan hari minggu ibadah umum dan anak-anak sekolah minggu kami serahkan kepada Tuhan. Semua kepada pertolongan dan perlindungan kuasa-Mu. Kami berdoa untuk yang berulang tahun, yang Tuhan sudah pertambahkan usianya. Ada Ibu Siska Pardela. Dan juga ulang tahun pernikahan daripada Bapak Hatta Maleta dan Ibu Serlin Patanduk. Tuhan bantu, Tuhan menolong kiranya terus memberikan kekuatan dalam hidup mereka. Dalam pertambahan usia pribadi maupun nikah. Tuhan kiranya terus memberikan kasih Tuhan sebagai pengikat yang mempersatukan. Terus untuk menyertai nikah dan keluarga mereka semua. Kami berdoa untuk anak Viola dalam keadaan sakit. Tuhan juga menolong menjamah dengan bilur-bilur-Mu ya Tuhan. Dengan kuasa-Mu juga semua dalam kelemahan tubuh. Kau kiranya menolong setiap kehidupan. Terpuji nama-Mu ya Tuhan. Kami akan kembali ke tempat kami masing-masing jauh maupun dekat. Serta tibakan dengan penuh selamat. Damai sejahtera sukacita dari Tuhan menyertai kami dalam peristirahatan kami sepanjang malam ini juga. Kami percaya kuasa darah-Mu melindungi kami. Segala yang jahat, kuasa kegelapan mau coba mengganggu, menghalangi, merintangi. Kami akan lama Tuhan mematahkan, menghancurkan, menghalaukan semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Tuhan Yesus berkuasa menyalur mutu bungkus kami semuanya dengan darah-Mu Tuhan. Berikan kami damai sejahtera sukacita sekalipun keadaan kami masih ada dalam kelemahan. Tapi kami yakin Tuhan sudah ada memberi kekuatan kepada kami untuk tidak takut dan kelak tangan-Mu sendiri akan menolong kami. Dan sebab itu terima kasih Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan menyertai kita sekalian.